Jadi manusia itu ada nabi, ada rasul, di satu grup nabi rasul, ada wali, ada awamul muslimin. Jadi dalam pemahaman saya begitu, ada nabi, rasul, ini juga bisa dibahas ini tinggi, terlalu tinggi, terus dipahami betul. Ada wali, nih di bawah Nabi Rasul, nanti saya terangkan bedanya apa. Ada kita ya, awal muslim. Jadi kalau kita berada di kelompok awal muslimin, kalau kita ini kelompok awal muslimin, jangan berani-berani menilai tentang kelompok yang kedua. Wali dari ini yang dibaca namanya. Orang itu paling tinggi orang berarti manusia, tapi perempuan paling tinggi, mau dia alim, mau dia tukang tirakat, mau dia apa aja, paling tinggi mampunya cuma tiga: ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dan mustahil lebih dari tiga ini. Ada di atasnya ini nubuat. Ilmu yakin ini bisa dicari, ya pakai ngaji, ya belajar, masuk thariqah, ini itu. Untuk mencari ini satu. Ilmu yakin, belajar ilmu sampai yakin melalui dalil Quran, hadis, ijma, qiyas, gitu aja. Mau puasanya 10 tahun belum, nggak pilih segitu. Yang bisa dikasar harus dia. Yang mau dibawa nggak bisa segitu, mau siapa saja. Ada wahdi, ainul yakin, itu pemberian Allah. Ainul yakin, pemberian Allah. Bisa melihat surga, bisa melihat neraka, tapi harus ditasih. Yang mentasih harus ahli ainul yakin tadi. Jadi ada susah. Repotnya bagaimana? Kewalian itu rawan dusta di sini, sangat rawan dibohongi. Beda dengan kenabian. Kenabian itu kita boleh, ada orang umpama kita hidup di zaman Nabi Isa. Nabi Isa mengaku, saya utusan Allah. Kita boleh. Nah, mana buktinya? Nabi Isa nanti meminta bukti apa? Kalau Nabi, kita bisa meminta pembuktian. Yang terkenal dari tauhid itu insyiqaqul qamar. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dan yang bisa dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pembenar shadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Allah Ta'ala dengan insyiqaqul qamar memberitahu ini Nabi Muhammad ini betul-betul utusan saya, gitu lah singkatnya. Nah, kalau wali nggak bisa ini makanya tambah kesana semakin banyak yang ngaku wali. Dan masalahnya nggak bisa. Nah, caranya bagaimana? Ya, paling gampang pakai rumus yang terkenal itu, la ya'riful waliyya illal wali. Harus ada pembenaran dari wali tadi. Seperti saya kalau ditanya kenapa bisa mengatakan Haji Muhammad Yahya itu wali Allah? Saya dengar dari atas ada pembenaran, itu harus ada itu. Nggak ada pembenaran, nggak ketemu sudah. Sulit. Saya mau belajar urusan beginian ini bertahun-tahun sulit. Nggak kira isi horor, nggak bisa. Si horor lebih ribet lagi, kita tahu benar loginya dari mana. Paling enak itu adalah yang dikul bagi dan wali. Ya. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku bagaimana? Ini ada Kiai Fulan atau Habib Fulan ngaku wali.
muridnya mau puluhan ribu, dapat barokah nggak muridnya? Dapat. Tapi barokatu husnil dzan. Allah itu rahmatan, jadi hamba Allah itu mau ngaku wali semua terserah, sudah tidak masalah. Kita yakin tetap dapat barokah. Barokah husnul Allah itu. Jadi kalau siapa-siapa yang berhusnul dzan kepada seorang yang mengaku wali padahal tidak wali, malah ngasih Allah langsung. Yang ngaku wali ini bahaya, urusannya panjang. Mengaku kekasih Tuhan, problem main. Dari itu saya ingin bahas tentang al-imam ini di sana. Ustadzul Imam, Ustadzul Imam itu beda dengan Imam Al-Habar. Al-Imamen itu istilah imamen yang memunculkan itu almarhum Izainul pertama, dipopulerkan oleh Mbah Maimun Zubair waktu ceramah haul pertama itu imamen. Itu awal muncul istilah imamen, dan istilah itu bagus. Tapi Syekh Dufri dengar, cakep ini istilah pakai. Zaman yang mulia belum ada istilah imamen, dan sudah imam, tapi itu cakep, bagus. Ini kalau Ma'alim Romli itu almarhum itu murid Imam Al-Habar, lalu itu berhabib yang paling adil dari Said ilmu nahwu sorot, itu yang paling banyak saya dapat tinggalan buku catatan takdim beliau dari Imam Al-Habar dan dari Ma'alim Al-Marhum. Ma'alim Romli itu pernah ditanya tentang Al-Habib Abdullah dan Abdul Ghani. Beliau jawab, "Ma imamani, azimani, jalilani, haluhu as-sawa." Seperti jawaban Imam Al-Habar ketika ditanya tentang makamnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas. Jawabannya gitu, "Ma imamani, azimani, jalilani, haluhu as-sawa." Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika ditanya tentang maqam Syekh Abdul Qadir dan Baginda Burdan. Ini orang yang tariqahnya Alawiyah tapi bau-bau Qadiriyah pasti sering bingung di hati ini gimana. Atau yang Qadiriyah tapi bau-bau Alawiyah ini suka begitu. Itu sudah dijawab sama Abdul Qadir. Umma imanani, azimani, jadilani, kabirani, haluhu masalah. Sama aja itu. Imam Al-Habar dengan Sultan Imam Yaqutben, Abdullah Al-Haddad mengatakan Al-Habib Burdan dengan Syekh Abdul Qadir juga dua wali kutub. Hanya beda mazhar terkenalnya aja. Kalau Syekh Abdul Qadir zuhurnya lebih luar biasa di alam dunia, Al-Habib Burdan Muhammad bin Ali zuhurnya nanti jauh lebih terkenal di barzah dan di akhirat. Jadi jangan heran nanti Habib Burdan di alam akhirat itu terkenalnya seperti Syekh di zaman alam dunia. Itu memang dibagi sama Allah Ta'ala. Kalau ada orang bicara selain ini, ya sekiranya itu berdoa dan ngomong bangsa itu berdoa. Jadi walinya beda. Kalau Imam Al-Habar itu dari kecil belajar 10 tahun di Ribat, mulai irhasi ada tanda-tanda keluar biasa ada di antaranya yang saya sekarang ingat ya. Habib Abdul Qadir dan saya itu belajar di Ribat. Habib Abdul Syatiri 10 tahun dari kecil. Di tengah-tengah beliau mondok, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid wafat, tinggal sedikit sampai perut. Mungkin saya pernah cerita, terkenal cerita perut sampai dari bangun parah satu perutnya. Sudah bangun, sudah mau bangun jatuh lagi, tak kuat. Tengah-tengah beliau itu datang pamannya yang bangsa Arab. Jadi ibunya Habib Abdul Qadir itu Arfania, Al-Hubabah, Aisyah, Arfan. Ini pamannya yang datang. Ya Abdul Qadir mau sholat, bapak nanti ini kan besar bahasa Arab ya, saya inti bahasa Indonesia di sana berusaha mau sholat itu matah pulau panjang pakai lahjah Hadramut. Kalau dia dari mau sholat itu nggak ada. Di antara kata-kata ini, tidak akan kamu temui lagi kejadian ini, namanya meninggal sekali kan.
Kali ini Habib Muhammad Al-Habsyi waktu itu terkenalnya di Hadramaut nggak ada yang di atasnya sudah. Tuhurnya azim. Jadi Habib Ali Sayyidul Maulid itu mazharnya azim. Sampai saya pernah baca di sebagian kitab itu ahlul batin ini sampai rapat ngurusi mazharnya Habib Ali pada saat itu. Bukan yang zahir, bukan Ustaz Aping rapat sama ini Maulid ramai. Bukan ini ahlul batin, wali-wali yang rapat ini. Ada sebagai wali berpendapat tuhurul Habib Ali mayahtamiluhu hudramu. Sebagai awliya bilang itu nggak boleh terlalu besar maulidnya. Maulid ini yang dibahas mazhar maulid Habib Ali. Sebagai wali yang ngomong lah yahtamiluhu ribut ini apa. Akhirnya sih boleh kan sampai di mana tadi. Nah, pamannya yang ngomong bilang kok tidak akan dapati kejadian seperti ini lagi. Dipaksa sama pertempurannya. Jalan lari uber teman-temannya yang berangkat ke Sibut. Terus saya tidak salah nama desanya itu Anissa, pondoknya Habib Ali Muhammad Habsyi. Berangkat ke sana dan hadir mengajar sampai selesai kembali lagi kembali ke Tarik. Setelah beberapa hari agak enak, beliau datang ke rumah pamannya mau terima kasih. Coba nggak didatangin saya nggak dapetin jenazah. Tapi di sana kata pamannya, kapan saya nemuin? Saya tidak datang sama sekali. La ilaha illallah kamar itu. Berarti siapa yang datang? Setelah lama Imam Al-Habar sudah tua, apa cerita ini riwayat saya cuma dari Habib Abdullah bin Ali yang Cirebon Baru muridnya. Setelah lama ketahuan betulnya Sayyidina Khadir alaihissalam. Kecil ini sudah seperti itu, jadi dididik ini mau melakukan sesuatu yang kurang pas, dia datang langsung. Habib Abdullah ini nggak tahu itu. Tahunya nanti setelah itu balik. Alhasil Maulana Imam Al-Habar ini salik talib jalur normal. Tidak kita kalau di kita ini tidak namanya tidak terus normal. Tapi dapat irhasah, dapat mulahadzah dari anbiya, bukan dari wali-wali lagi. Nabi ini sampai datang. Buat ingatkan supaya berangkat jenazah coba pakai akal. Kalau menerima riwayat itu jangan pakai kuping, pakai tafakur. Ilmu itu pakai tafakur. Itu untuk urusan yang seperti itu saja yang datang sampai Nabi Khidir. Itu Maulana Habib Abdul Ghani bin Ahmad hebat. Nah, kalau Maulana Habib Abdullah bin Abdul Ghani begini, wali dari kecil, dari kecilnya berwani. Jadi makanya apa ya? Itu mungkin saya suruh baca rada aneh. Dari kecil sudah aneh. Kalau hadir majelis pakai kawal polisi, duduk di kipas, aneh lah sudah. Ya, jadi saya suruh baca keterangan. Kalau ada wali yang aneh-aneh, jangan sampai suudon. Semua yang dikerjakan itu pakai dalil, bukan ikut hawa nafsu. Segala agama itu dari mulai kecil sudah kasyaf. Satu riwayat. Kita mau baca Qasidah Habaibah terdapat itu untuk supaya nanti di sini ada usulnya, ada manualnya. Tolong kita tidak hanya mendapat ilmu, mendapat asal. Syukur-syukur bisa pulang bawa doa saja. Di terakhir dulu kan hari manggil terakhir itu doa. Jadi Syekhuna Imam Al-Habar Muslim dan Butuh itu beda dengan lain, beda. Kalau nanti ujungnya sama, imanannya, mahalum, masalah, tapi cara suluhnya itu beda. Lahirnya saja itu sama dengan lahirnya dari Muhammad.
Itu tanda, itu satu tanda Rasulul awal. Terus di malam lahirnya Habib Abdullah itu, Imam Habib mau ngasih nama Ali. Mungkin ada bukan Abdullah Baisan Ali. Buat Imam Habib Abdullah itu sangat ta'aluk kepada Sayyidina Ali. Bukan Syiah atau Sunni. Imam Habib itu Sunni asli yang diajarnya, yang ngajarnya di Bukhari. Bukhari itu kitab yang paling diikuti Syiah. Itu Imam Habib seumur-umur ngajarnya itu Sunni, tapi memang hubungan batinnya dengan Sayyidina Ali kuat. Sampai Habib Abdul Qadir itu bermimpi Sayyidina Ali berkata kepada beliau, ya Abdul Qadir, anta mahbubun indallah li'annaka nasyarta mahabbati ala al-ummah al-Muhammadiyah. Itu sampai situ, kamu dicintai Allah sebab kamu menyebarkan hubbul Imam Ali di umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini bukan tidak cinta Sayyidina Ali, cinta, cuma kan tidak bisa dipungkiri ya. Ada peristiwa di umat Nabi itu, lu'ina qawgul manabir, kita tidak Syiah, tapi itu terjadi. Bertahun-tahun Sayyidina Ali dilaknat di mimbar itu kan, itu sejarah hitam di umat Islam. Saya Sunni asli, anti Syiah, tapi itu terjadi. Kadang orang menerangkan fadail Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali-nya keliru. Sama, terangkan aja. Abu Bakar Umar, Abu Bakar Umar, Syekh. Tapi satu Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Terangkan fadail. Sayyidina Uthman itu juga syahid luar biasa. Sayyidina Ali juga perlu dibahas kapan-kapan. Ada sudah kitab-kitab yang khusus menerangkan fadail Imam Ali yang dikarang oleh ulama-ulama Sunnah. Ada dengan dia beda dari Syiah. Syiah biru, dia hulu berlebihan di dalam mencintai Sayyidina Ali sampai lebih cinta Imam Ali dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu yang biru. Tetap Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Yang enak ini Imam Sya'rani. Kalau urusan ini saya taklid ittiba kepada Imam Sya'rani. Imam Sya'rani anjing bahasnya. Dunia itu, dunia ada berapa? Pojoknya itu kan 4 kan? Ya, nah itu dipegang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu ibaratnya begitu. Jadi 4 kufung itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Perhatikan di kitab-kitab Tariqah. Kalau seseorang mendapat futuh, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini hadir di depan empatnya mendampingi. Berarti pendapat itu benar. Aqtabul Arba'ah yang dari kelompok sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kembali ke Al-Imamnya. Apa itu? Asalnya akan diberi nama Sayyidina Ali. Tengah-tengah Imam Al-Habir mau bicara dengan ibu Sulaiman, Al-Qur'an Syirikongnya menjadi lagi. Barunya ngomong ketiduran, mimpi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Ali, pengarang kitab Kifayatul Rotib seperti itu. Sudah bilang, sekarang saya sedang datang hal saya. Kalau wali lagi datang hal itu untung-untungan itu, sebab yang di depannya jadi gantinya. Karena saya sedang datang hal saya akan berikan kepada anak-anak ini. Berubah dengan Sayyidina Ali menjadi nama Abdullah. Mewarisi, ini baru salah satu loh. Aulia yang diwarisi ada 5, nggak satu, nanti ada lagi. Al-Habib Abdullah Husain gitu. Waminat dalili, termasuk dalil yang membenarkan riwayat ini. Sulaiman itu waktu itu kan kitab nggak kayak sekarang. Kita nyari kitab itu susah. Waktu itu nggak ada, belum ada. Waktu itu belum ketemu. Diwan Habib Abdullah Husain juga belum ketemu. Apa ini kan? Malam belum ketemu. Nggak tahu
tahu ceritanya ya apa, Sulaiman diundang ke Sumeneb, ya. Sumeneb ini ada wafat Imam Habib, diundang ke Sumeneb, ketemu Al-Habib Alwi Bilbagi yang punya kutubnya ini, Al-Habib Abdullah bin Hasan Bilbagi, yang melihat ini yang saya cari-cari itu dari situ, mulai Rodin, Mukalam, saya dapat dari Habib Alwi. Habib Alwi ini Masyayikh Sulaiman yang tadi guru juga, itu salah satu guru Sulaiman berjasa. Itu tentang pemberian nama. Makanya beliau diberi nama Abdullah. Perhatikan tadi, mewarisi. Saya kalau hal mungkin ada sulit banget. Dapat keramatnya Abdullah bisa begini satu. Satu lagi kejadian, riwayat tentang beliau mendapat mababnya Alamatul Dunia Habib Rahman bin Abdullah Bilbagi. Alamatul Dunia itu siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi itu murid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tawabunya nggak ada bandingnya. Jadi kalau di majelis bapak di depan, paling di belakang. Terbukanya ilmu beliau itu waktu dari diserang oleh kelompok ibarat orang sudah bilang Persis sana, ya Persis sana, Persis ini mah alim, Persis sana mah alim lama. Tapi diserang sama Persis Arab, bisa bayangin Persis Arab kayak apa ini? Zaman itu, zaman Nabi Abdullah Haddad berarti sekitar tahun 1100-an. Tentunya ada zaman dulu belum ada mobil, sudah pasang kemah di pinggir-pinggir kota tadi. Kirim utusan, ada debat ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kota tadi. Abdullah Haddad itu Khalifatul Rasulullah SAW. Wah, kapan-kapan kita bahas ini juga saya ambil top. Gak pernah gugup, gak pernah martanan, dan megang karir waktu itu. Jadi Imam Al-Alamin, Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi jadi muridnya. Beliau tenang, terus nggak ada yang bisa menyelesaikan ini illa Abdurrahman bin Abdullah Bilbagi. Panggil, suruh sana. Tapi perintah guru kan dilaksanakan. Ganti pakaian, suruhannya dilepas atau semua dilepas. Ganti pakaian Badui. Kalau sini ya orang Sunda itu apa Badui? Dayak, Dayak kan itu pakaian orang Dayak, ada Dayaknya. Ya itu pakaian Dayak, pakaian biasa, datang ke sana. Mana nemui tokoh-tokoh yang ahli ilmu dari kelompok Wahabiyah sana itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya siapa? Saya anak Khadim. Saya membantu khidmat kepada Sadat dari mau apa sih? Jumlah masalah. Ini saya pastikan ulama sini tidak akan bisa menjawab ini. Ibarat kita ini dalil anti tahdid satu. Ini dalil anti talqin dua. Dalil anti mahallul qiyam tiga. Dalil nanti cium tangan guru begitu dan di mana-mana masalah Wahabi di situ itu kan. Ini siapa nih dalilnya, ini ismatnya sebut. Beriakhir. Amma sadati, saya nggak apa itu jawabannya. Saya apa ceritanya saja. Amma sadati, idza qultum kadza wa kadza, fasayjibuna kadza wa kadza, ya'khuduna min kitabi kadza wa kadza, bi sahih kadza wa kadza. Kalau kalian bawa masalah ini, itu jawabannya pasti sama tuan-tuan saya dibilang di kitab ini, halaman ini, bunyinya begini, dikaget. Itu jawaban mukul habis gitu, dalil putus satu. Masalah kedua, idza sa'altum hadza fajawabuhu kadza wa kadza, fi kitabi kadza wa kadza, fi sahih kadza wa kadza. Putus lagi sampai habis. Kata yang mulia untuk cerita riwayat ini, katanya imamnya itu saking kagetnya semua masalah bisa dijawab sama Dayak Tahrim ini. Pakaian Dayak Tahrim itu bangun ar-rahil semuanya pergi, diam.
Rahman bikin lihat ya, dia sudah bongkar semua memang pulang, balik lagi ke Imam Haddad. Sampai ke Haddad cerita Sayyidina Rahman ada sombongnya cerita cerita ini. Saking terharunya Habib Haddad sampai teriak, didengar oleh ulama dari wallahi ma fil aqwan mithla Rahman. Dan Allah tidak ada di seluruh penjuru dunia orang yang ilmunya seperti Alam dunia Sayyidina Rahman bin Abdul Wahid. Itu muncul gelar Alam dunia itu saat itu. Hubungannya dengan guru kita Syekh Al-Imam Al-Harbali ini tidak pernah tidur malam waktu belajar. Jadi gurunya kalau dibilang kayak kaset, kalau ada dengar Abdullah bilang saya punya guru kecuali ada saya, itu benar. Memang guru kita maksudnya. Yang dimaksud guru kita. Kalau guru ijazah ratusan, guru kita, guru thariqah banyak, guru kita. Jadi Syekh Al-Imam ini malah ibunya Habib Abdul Qadir itu kan misah sama yang mulia Baba Zahra itu misah. Jadi saya juga banyak ngambil riwayat tentang Imam ini, dapetin Habib Abdul Qadir. Saya dapat riwayat itu banyak dari ibunya Habib Abdul Qadir yang nggak ada di murid-murid. Yang jelas kan riwayat ilmu itu zaman Nabi saja, ada ilmu yang diambil dari murid-murid Nabi alias sahabat, ada ilmu yang hanya didapat min dari ummatil mukminin. Dari Sayyidah Aisyah contoh, Rasulullah pernah mencium istri kemudian langsung sholat, gitu-gitulah. Itu langsung sholat itu kan dari Ahlul Bait, gak kira kita dapat dari sahabat ini riwayat. Begitu juga riwayat mahguru kita ada yang saya ambil dari orang dalam. Kayak riwayat Habib Abdul Qadir itu kalau ngajar suatu imam mesti ketiduran, nggak kuat soalnya, terlalu rajin. Itu katanya kalau udah tidur teriak mulai balik digini, balik lama dari memang nggak tidur malam itu. Itu kamarnya masih ada itu. Kalau mau tabarukan masih bisa doa di situ, dia mau ngarep itu masih ada itu kamarnya. Dia mulai dulu bilang ya Auladi, bilang kepada Muhammad, saya sudah memahami seluruhnya di Auladi, saya membaca di kamar ini dengan kakekmu ribuan kitab, itu masih ada kamarnya. Pada saya sampai ketiduran, mulai terus zaman dan tidak keluar. Zaman beliau belajar itu betul riwayat itu. Saya bilang betul itu pakai dalil. Saya bukan bahasa orang percaya begitu kan. Tetangganya itu saya tanya, tetangga meninggal sekarang, almarhum Syekh Muhammad bin Aqil. Tetangganya Sudirman, saya tanya, betul nggak cerita ada saya dulu belajar udah keluar kamar? Kalau ini mau saya sebelahnya, itu betul riwayat itu. Memang khalwat hanya baca kitab dengan abahnya bertahun-tahun itu betul. Ini yang nuruni nggak keluar sekarang dari Muhammad. Muhammad, saya nggak suka duduk-dudukin. Itu kalau magang, kayak saya yang situ, itu nanti ada cerita yang saya ceritain. Kembali ke riwayat ini, masalah kita tadi. Kalau abahnya ketiduran, dia bangun terus baca kitab. Satu waktu tengah-tengah Sayyidina Abdullah ini mutolak. Betul, kan kamarnya berhadapan-hadapan. Mama ini kamarnya tempat ngaji kitab itu. Sini ada kamar satu lagi. Menghabar berbeda dari keluar, nemu istrinya, dia sendiri baca di bawah. Agak lama. Pas Habib Abdul Qadir balik kaget. Kok hilang anak saya? Nggak ada. Adanya di situ kelihatan orang tua tapi nunggu mukanya. Kayak orang jenggotnya putih semua itu. Lagi duduk baca kitab. Dipandang sama Muhammad sampai pandang terus fatadzakkar. Ada surah Alamatul Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir. Lama itu kejadian. Sampai sekian menit gitu lah. Mungkin 5-10 menit. Ini riwayat saya dapat dari 2 orang. Dari Tariq Habib Abdurrahman Mullah Khairat, gak ada cerita ceritanya. Satu lagi dari Tariq Mu'alim bin Yadi, almarhum. Kalau riwayat bin Yadi katanya Imam Muhammad,
kaget terus sampai cuci tangan. Allah alam mana yang benar. Kalau riwayat berubah muka itu benar. Lama sampai kembali ke surah asli, surah Habib Abdullah. Imam Habar tidak mengenal saya. Besoknya beliau pergi ke guru ijazahnya, teman dari guru ijazah Al-Habib yang makamnya di sebelah Ubay itu, Abdullah bin Hasan Mulahela, itu juga besar. Kata Abdullah itu, Al-Habib Abdullah bin Hasan Mulahela hal muda mathani, jadi setelah ada namanya itu. Sana, ya, sambut apa, kasih makanan minuman, tanya, Syekh ya Abdullah, Al-Bari bapak lagi azim, kejadian azim di rumah saya. Sudah senyum. Abdullah bin Hasan bilang, saya kan sudah ngomong dari mulai Habib kecil, ini saya magang jadum ala dunia Habib Rahman Abdullah. Ini nanti anak bakal mewarisi magangnya ala dunia Habib Rahman Abdullah. Berarti sudah berapa? Dua ya? Sudah dua aulia yang diwarisi oleh beliau. Yang penting itu kalau Anda sudah ta'allum watak hati itu, kata Imam Ghazali, kalau mendengar cerita ini kan jadi ma'rifah, tahu, oh gitu ceritanya. Manusia itu wataknya wa minal ma'rifati at-ta'zim, muncul kagum. Kok bisa ya orang biasa seperti itu? Ada lanjutannya hati manusia. Wa minat ta'zimi al-mahabbah. Kalau sudah kagum, muncul cinta. Cinta ini penting. Kalau ini dibawa mati, Anda akan dikumpulkan di alam barzah, di alam akhir dengan wali-wali Allah. Meskipun Anda bukan ahli ibadah, meskipun Anda bukan ahli syariah, saya tidak tahu hadis, saya tidak tahu Quran, saya tidak tahu apa-apa, saya hanya mahabbah dengan Al-Habib Abdullah dan Al-Habib Abdul Qadir, Anda akan berada di surga dengan mereka. Penting membangkitkan mahabbatul awliya. Sebaik-baiknya bekal yang dibawa seorang mukmin di akhir zaman adalah hubbu awliyaillah. Tidak ada amalan yang lebih agung daripada mencintai wali-wali Allah. Siapa yang cinta pada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Baqi akan dikumpulkan di surga dengan beliau. Siapa yang cinta dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Baqi akan dikumpulkan di surga dengan beliau, meskipun tidak pantas, meskipun riwayat Anda penuh dengan dosa, penuh dengan dusta, penuh dengan haram, paginya haram, maishahnya haram, kerjaannya haram, hidupnya haram. Kalau Anda taubat dan cinta dengan wali-wali Allah, Anda akan dikumpulkan dengan Al-Habib Abdullah bin Baqi, dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Baqi, dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, akan dikumpulkan dengan Sultan Al-Awliya. Meskipun amalan kita amalan yang jauh daripada riwayat-riwayat mereka, tapi naikkan mahabbah, wujudkan mahabbah, cinta kepada beliau-beliau, pelajari riwayat-riwayat beliau agar muncul cinta dengan Sultan Al-Awliya, agar kalau Anda Fatihah mereka datang, kalau Anda panggil akan datang. Wali-wali, kata Syekhuna Abu Yahya, pernah menerangkan kepada saya, ya Habib Abdurrahman, Syekh Abdul Qadir kalau dipanggil sedetik sudah di hadapan kita. Sebabnya mereka tidak ada waktu. Karena itu malam ini saya dengan rendah hati, saya penuh dosa mengaku kepada Allah, kepada Tuhannya Habib Abdullah, kepada Tuhannya Habib Abdul Qadir, kepada Tuhannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya dan Anda mengaku kita ahli dosa, ahli noda, penuh maksiat, tapi kita cinta pada wali-wali Allah. Mudah-mudahan malam ini
ببركة مولانا